noche y de madrugada. Total, ey, a mí me encanta. A mí me dicen mato. A mí Gaby me dice, tú eres un mato. O sea, porque tú comes mucho, pues, o sea, desayuno, almuerzo y cena, a mí me encanta. Y lo voy a hacer de maneras diferentes. Hola Ronnie, hello. Por ejemplo, en la noche lo podemos hacer sancochado, mañana de tortilla, revuelto, frito. No, en el cabello yo no me echo huevo. Entonces, como no traje mis químicos para el cabello, será buenos días por la tarde. Hay que echarle aceite y sal. Feliz ombligo de semana. ¿Cómo que ombligo, pues? Un pelo. Y ya no hay aceite tampoco. Karena di sana ada dua pria bernama Kyle dan Dwayne. Keduanya melihat Abby sedang sendirian. Mereka langsung mendekat dengan senyum dan dari jauh saja sudah terlihat mencurigakan. Mereka menawarkan tumpangan dan mungkin mereka berniat ingin menggadabahnya. Setelah berada di tempat agak sepi. Jelas saja sih, Abi menolak. Mereka tetap Jelas aja sih Abi menolak. Mereka tetap mendekat. Dan situasinya mulai berubah menjadi sangat tidak nyaman sampai dan situasinya mulai berubah menjadi sangat tidak nyaman sampai akhirnya sebuah mobil berhenti dan siapa yang turun? Sebuah mobil berhenti dan siapa yang turun? Nah, itu dia Ellen. Nenek-nenek yang tadi kita lihat membeli obat dan 2 kotak bir serta membeli rokok di kedai tersebut. Nenek-nenek yang tadi kita lihat Nenek-nenek yang tadi kita lihat membeli obat dan 2 kotak bir dan beberapa bungkus rokok di dalam Indomaret sebelumnya. Ellen dengan santai menyuruh Abi Nenek-nenek yang Nenek-nenek yang tadi kita lihat membeli obat dan 2 kotak bir dan beberapa bungkus rokok di dalam Indomaret sebelumnya. Ellen dengan santai menyuruh Abi masuk ke mobilnya. Kyle dan Dwayne mencoba menghalangi. Mereka mungkin mengira ke mobilnya. Kyle dan Dwayne mencoba menghalangi. Mereka mungkin mengira Mereka mungkin mengira Ellen hanyalah seorang. Mereka mungkin mengira Ellen hanya orang. Mereka mungkin mengira Ellen hanyalah orang. Mereka mungkin mengira Ellen hanyalah seorang wanita tua yang mudah ditakut-takuti. Sayangnya mereka telah salah memilih lawan. Dalam hitungan detik, kedua pria dewasa itu sudah terkapar di tanah. Dan yang lebih lucu lagi, Ellen bahkan tidak terlihat kelelahan. Abi hanya bisa menatapnya dengan mulut terbuka karena satu pertanyaan langsung muncul di kepalanya dengan mulut terbuka karena terlihat kelelahan. Abi hanya bisa menatapnya dengan mulut terbuka karena satu pertanyaan langsung muncul di kepalanya. Dan dari mana nenek? Karena satu pertanyaan langsung muncul di kepalanya. Dari mana? Karena Ellen bahkan tidak terlihat kelelahan. Karena satu pertanyaan langsung muncul di kepalanya. Dari mana? Karena satu pertanyaan langsung muncul di kepalanya. Dari mana nenek peternak ini belajar berkelahi seperti itu? Jawabannya ternyata jauh lebih gelap daripada yang kita bisa bayangkan. Dalam perjalanan Abi mengatakan bahwa Abi mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Meksiko. Tujuannya ingin melihat Machu Picchu. Ellen langsung memberitahunya bahwa Machu Picchu itu bukan di Meksiko, nak. Tempat itu ada di Peru. Jadi Abi bahkan belum pergi. Dan dari
Di sini kita benar-benar bisa melihat betapa polosnya gadis ini. Dia sendirian, tidak punya tujuan jelas dan hampir tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Melihat kondisinya, Ellen akhirnya mengambil keputusan. Dia membawa Abi pulang ke peternakan. Tempat itu terlihat sangat indah dan tenang. Namun, tepat di sebelahnya terdapat proyek pembangunan besar. Dan percayalah, bangunan itu bukan sekadar latar belakang. Tempat tersebut akan menjadi sumber masalah yang membuat banyak orang kehilangan nyawa. Ellen hanya ingin Abi makan malam dan tidur selama. Ellen hanya buat banyak orang kehilangan nyawa. Ellen hanya ingin Abi makan Ellen hanya ingin Ellen hanya ingin Abi makan malam dan tidur semalam saja. Awalnya Abi ragu, tapi rasa Ellen hanya ingin Ellen hanya ingin Ellen hanya ingin Ellen hanya ingin Abi makan malam dan tidur Ellen hanya ingin Abi makan malam dan tidur semalam saja sebelum melanjutkan perjalanan. Awalnya Abi ragu, tapi rasa lapar biasanya punya kemampuan luar biasa untuk mengubah pendirian seseorang. Dan akhirnya Abi pun memutuskan untuk menginap di rumah Ellen. Malam itu, keduanya mulai berbicara dari hati ke hati dan Ellen mengungkapkan bahwa dia sebenarnya mengenal ayah Abi. Pria itu pernah membantu pekerjaan di peternakan Ellen setelah suaminya meninggal. Abi kemudian menceritakan bahwa ayahnya tidak selalu menjadi seorang pemabuk. Semuanya berubah setelah seorang pengembang kaya bernama Richard Duke mengirim anak buahnya yang bernama Mick Clyde untuk membangun sebuah bendungan. Proyek itu menghancurkan sungai kecil yang sangat dicintai ayah Abi. Tidak lama setelah itu, jasad ayahnya